Shalom, selamat siang Bapak Ibu warga jemaat GKJ Jimbaran dan pemirsa dimanapun berada. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian minggu ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang terambil dari surat Roma 6 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, saat kami datang di kebaktian minggu ini, kami hendak mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi akal budi pikiran kami, biarkan firman-Mu terpatri dalam hidup kami, dan kami jadikan pedoman dalam menjalani hidup sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Roma 6 ayat 1b sampai 11. Demikian firman-Nya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda suci Allah, yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan, memelihara, dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara warga jemaat GKJ Jimbaran, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, serta pemirsa dimanapun saja berada. Ketika Tuhan Yesus Kristus akan naik surga, kepada para murid yang memberikan perintah yang dikenal dengan amanat agung, yakni pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
Dalam Matius 28 ayat 19, siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat. Dengan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dalam Markus 16 ayat 16. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita yang terambil di Roma 6 ayat 1 sampai 11, Rasul Paulus mempercakapkan keterkaitan atau hubungan baptisan dengan Kristus. Sebagaimana istilah baptis dari bahasa Yunani baptiso, yang berarti ditenggelamkan atau dipersekutukan, Rasul Paulus menegaskan bahwa siapa yang telah dibaptis berarti telah dipersekutukan dengan karya Kristus, dipersekutukan dengan kematiannya dan kebangkitannya. Dengan demikian, hidupnya tidak lagi dikuasai oleh dosa yang mengarah kepada kerusakan dan kematian, tetapi hidupnya dikuasai oleh Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup yang mengarah kepada kehidupan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kita telah dibaptis, marilah kita membangun komitmen untuk senantiasa hidup di dalam Kristus. Komitmen adalah sebuah janji setia, tekad bulat untuk senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita jika hidup dalam Kristus, waktunya misalnya mati pun kita akan untung. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Komitmen bersama Kristus akan terbangun jika dilandasi dengan dua hal. Yang pertama dilandasi dengan cinta. Yang kedua dilandasi dengan tanggung jawab. Dengan cinta, jemaat merasakan telah dicintai Tuhan, maka semestinya mencintai Tuhan dan sama. Jemaat merasakan telah dilayani Tuhan, maka semestinya melayani Tuhan dan sama. Jemaat merasa telah diberkati Tuhan, semestinya terpanggil untuk memberkati sesama. Yang kedua, komitmen terbangun dengan rasa tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Tanggung jawab adalah rasa takut kepada Tuhan jika tidak melaksanakan kehendaknya. Tanggung jawab itu perasaan takut pada Tuhan jika tidak melaksanakan kehendaknya. Takut jika harus ingkar janji. Itulah tanggung jawab. Karena komitmen kita yang tinggi untuk hidup dalam Kristus, sampai kita punya kesaksian seperti Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20a, bahwa kita hidup, tapi bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup ini dari Kristus, oleh Kristus, dan untuk kemuliaan Kristus. Jemaat berkomitmen hidup Kristus. Apa hikmatnya? Hikmatnya adalah menjalani hidup dan kehidupan ini dengan sukacita dan dengan syukur dan terpanggil untuk bersama Allah Tritunggal melanjutkan tugas pelayanan dengan sukacita. Mari kita tidak terlibat, tetapi kita punya komitmen dalam mengikuti Kristus dan berpelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.